skuad Garuda akan menghadapi dua ajang penting pada periode November-Desember mendatang. Ajang pertama yang akan diikuti adalah pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 14 dan 19 November 2024. Berselang 4 hari kemudian, tepatnya 23 November, ASEAN Cup 2024 resmi digulirkan. Shin Tae-yong sudah dipastikan akan fokus mempersiapkan tim utama yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua ajang yang akan berlangsung dalam waktu yang berdekatan membuat sebagian pihak meragukan kemampuan Shin untuk menangani dua tugas besar tersebut sekaligus. Sehingga muncul spekulasi bahwa skuad Garuda akan ditangani oleh pelatih lain di turnamen antar tim Asia tersebut. Namun baru-baru ini PSSI memastikan bahwa Shin Tae-yong akan tetap menjadi pelatih timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Jika biasanya tim-tim yang berlaga di Piala AFF menurunkan pemain-pemain senior dan berpengalaman, lain halnya dengan Indonesia. Timnas Indonesia akan melakukan perubahan dari sisi komposisi pemain yang akan berlaga di ASEAN Cup tahun ini. Shin Tae-yong akan membawa pemain-pemain U23 untuk mengarungi turnamen tersebut. Sementara pemain senior akan difokuskan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Shin akan memaksimalkan pemain-pemain yang berhasil meraih medali emas SEA Games kemarin. Keputusan Indonesia menggunakan pemain muda ternyata mengundang perhatian dari salah satu media Vietnam yakni Soha. Media tersebut mengatakan bahwa keputusan ini sangat menguntungkan untuk negaranya. Sebagai informasi, Indonesia tergabung ke dalam grup B ASEAN Cup 2024 bersama Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Dengan dibawanya pemain muda, Soha yakin The Golden Star Warrior bisa menaklukkan skuad Garuda dengan mudah. Media Vietnam ini juga yakin jalan timnas Vietnam akan semakin mulus ke semifinal bahkan ke final jika bisa mengalahkan timnas Indonesia di fase grup. Jika timnas Vietnam juara grup, maka peluang ke final semakin lebar karena di semifinal akan bertemu runner-up grup A. Seperti diketahui, Vietnam dan Indonesia sudah saling bentrok sebanyak 4 kali pada tahun 2024 ini. Dengan total raihan 10 gol kemenangan untuk Indonesia, sementara tim lawan tak mampu mencetak gol sama sekali. Bahkan pada pertemuan terakhir saat perebutan posisi ketiga Piala AFF U16, timnas Indonesia U16 berhasil membantai Vietnam 5 gol tanpa balas. Seakan tidak mau menjadi mangsa timnas Indonesia lagi, timnas Vietnam mencoba berbenah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada Piala AFF nanti akan menjadi ajang pembuktian dan sekaligus misi balas dendam mereka ke timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia datang dengan pemain lapis kedua atau pemain muda, sementara timnas Vietnam hadir dengan kekuatan terbaik mereka, karena mayoritas pemain timnas Vietnam bermain di liga lokal, sehingga akan mudah untuk memanggil mereka bergabung ke timnas. Sepertinya bakalan seru nih pertemuan timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF tahun ini. Kira-kira timnas Vietnam bisa balas dendam atau tidak ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Langkah timnas Indonesia menurunkan pemain muda di turnamen sekelas Piala AFF mendapatkan apresiasi tinggi dari media Vietnam. Mereka menganggap bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang tepat dalam menjaga regenerasi pemain. Bahkan mereka mengakui bahwa Indonesia jadi salah satu tim yang memiliki perkembangan terbaik di Asia Tenggara, di mana banyak pemain-pemain muda bertalenta bermunculan dan diberi kesempatan untuk bermain di level tertinggi. Misalnya seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari, dan Witan Sulaiman yang menjadi tulang punggung timnas senior.
walaupun masih memiliki umur di bawah 23 tahun. Langkah Indonesia ini membuktikan bahwa sepak bola di tanah air memiliki perkembangan terbaik di Asia Tenggara, tulis Soha. Pernyataan tersebut memang bukan tanpa dasar. Seperti yang kita ketahui, terbaru ini Timnas Indonesia U19 berhasil menjuarai Piala AFF U19 setelah mengalahkan Timnas Thailand 1-0 di final. Sebelumnya Timnas Indonesia U17 berhasil merebut juara ketiga di Piala AFF U16 setelah menggulung Vietnam 5 gol tanpa balas. Dan yang paling bersejarah adalah ketika Timnas U23 berhasil sampai ke semifinal Piala Asia U23 2024. Walaupun akan menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Garuda Muda bisa menciptakan kejutan bahkan sejarah dengan menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya. Walaupun pemain muda cenderung belum mempunyai pengalaman dan jam terbang yang cukup, namun skill, stamina, dan semangat juang mereka akan menjadi senjata yang mematikan. Ditambah lagi nantinya dengan strategi yang akan diterapkan oleh Shin Tae-yong, maka diharapkan Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di ASEAN Cup tahun ini. Seperti kita ketahui, Shin Tae-yong pada 2020 berhasil membawa Timnas Indonesia ke final, walaupun hanya bermaterikan pemain-pemain muda, debutan, dan minim jam terbang internasional. Namun, skuad Timnas Indonesia saat itu berhasil menjawab keraguan banyak pihak dengan berhasil ke final. Semoga final Piala AFF 2020 bisa terulang dan Indonesia bisa memecah kutukan tidak pernah menang di final. Keep up this pressure. Here's Ramai. Who's got the pace, Ramai? Lovely turn from Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya. It's slipped in. Indonesia has got the ball with a large slice of luck. Ricky Kambuaya has struck early here. From Egi. What he does here well is he just drops off a little bit, drags Wiratep along with him before spinning in behind. There, lovely, clever pass into him by Witan. That's a great finish from that angle. Egi Maulana out of the blue. And they're level up.